semuanya, perkenalkan nama aku Kansiferi Sutra. Di sini aku akan menjelaskan mengenai program pensiun, mulai dari pengertiannya, sejarahnya, hingga jenis-jenisnya. Materi yang aku ambil ini bersumber dari website OJK. Jadi buat kalian yang penasaran sama isi bukunya, cek langsung ke websitenya ya. Kalian tahu nggak sih, pensiun itu memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang setiap orangnya loh. Contohnya, menurut profesional seperti dokter, pengacara, dan seniman, pensiun itu berarti berhenti dari aktivitas profesinya dan menikmati hidup. Kalau menurut karyawan atau pekerja, pensiun itu adalah berhenti dari bekerja karena sesuai dengan ketentuan telah mencapai usia tertentu. Sedangkan menurut petani, pedagang, tukang, dan yang lainnya, pensiun itu bisa diartikan sebagai telah berhenti dari profesinya lalu berganti dengan profesi lain atau berhenti bekerja. Nah, kalau menurut kalian pensiun itu apa sih? Tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu pensiun. Sekarang kita akan membahas tentang program pensiun. Program pensiun adalah program yang menjanjikan pembayaran dengan sejumlah uang secara berkala setelah peserta atau pekerja berhenti dari pekerjaannya karena mencapai usia pensiun. Teori yang menjadi dasar dalam pengembangan program pensiun yang dinamis ini yaitu teori State Preference dan Asset Liability Management. Dalam sejarah program pensiun, dana pensiun pertama kali didirikan oleh American Express pada tahun 1825 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, pengaturan dana pensiun untuk pegawai pemerintah dimulai pada zaman penjajahan. Pada tahun 1963, PN Taspen atau Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri didirikan. Pengelolaan dana pensiun diperluas melalui pembentukan dana pensiun, lalu PT Taspen berubah menjadi badan hukum atas Perusahaan Umum Taspen. Perkembangan jaminan sosial mencakup beberapa aspek lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 dan Nomor 2 Tahun 1951 membahas mengenai pengaturan kecelakaan kerja. Sementara pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 mengatur tentang tenaga kerja. Pada tahun 1977, program asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK diterapkan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977. Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK menjadi dasar penting dalam sistem jaminan sosial. Perkembangan selanjutnya adalah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yang menjadi dasar pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan pada 1 Januari 2014 PT JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan terbentuknya BPJS tersebut, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan mulai melaksanakan program jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia. Program pensiun adalah sarana penting untuk mendukung kesejahteraan di masa tua dan untuk mengurangi kemiskinan. Maka dari itu, program pensiun ini penting untuk biaya di masa tua. Di masa tua, biaya hidup semakin tinggi, termasuk banyaknya pengeluaran tak terduga, seperti biaya kesehatan, karena semakin tua, kesehatan pun semakin menurun. Maka dari itu, biaya kesehatan pun akan meningkat. Sebagai penerima manfaat pensiun, orang tua dengan manfaat pensiun merasa lebih bangga dan percaya diri. Program pensiun ini memerlukan komunikasi dan sosialisasi yang intens, sehingga manfaat pensiun dapat dirasakan. Program pensiun bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan dan aktivitas produktif, serta usaha mikro dari penerima pensiun. Lalu, program pensiun juga penting digunakan sebagai sumber keuangan mandiri. Sumber keuangan mandiri berasal dari tabungan, kekayaan barang, investasi, asuransi, dan manfaat pensiun. Dana pensiun dianggap sebagai pilihan utama karena diatur dengan baik, rinci, dan aman. Nah, setelah mendengarkan dari pentingnya program pensiun, jangan lupa, program pensiun itu terbagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama, ada program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang besaran manfaat pensiunnya telah ditentukan dalam suatu formula tertentu. Pendiri atau pemberi kerja dan peserta membayar iuran normal, lalu manfaat pensiun akan dibayarkan dengan sesuai perjanjian. Dana pensiun yang diinvestasikan dan hasil investasinya akan menambah kekayaan program pensiun.
Sedangkan program pensiun iuran pasti atau PPIP adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Pendiri atau pemberi kerja dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Lalu iuran yang masuk diinvestasikan dan hasil investasinya dikembalikan kepada program pensiun. Saat ini terdapat 3 lembaga penyelenggara program pensiun yang kepesertaannya bersifat wajib. Yang pertama yaitu program pensiun dari PT Taspen yang kepesertaannya itu wajib bagi PNS. Yang kedua, program pensiun dari PT Asabri yang kepesertaannya itu wajib bagi anggota TNI, Polri atau pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Dan yang terakhir yaitu program pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya wajib bagi seluruh pekerja. PT Taspen yang menjadi penyelenggara program pensiun wajib untuk PNS mencakup 2 program, yaitu program tabungan hari tua dan program pensiun. Program tabungan hari tua adalah program asuransi yang dikaitkan dengan usia pensiun, sedangkan program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulannya. Besarnya manfaat pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok termasuk gaji pokok tambahan dan gaji pokok tambahan peralihan terakhir sebulan. PT Taspen memiliki pengaturan pengawasan dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya PT Asabri. PT Asabri yang menjadi penyelenggara program pensiun untuk anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Program yang diberikan oleh PT Asabri ini mencakup berbagai santunan asuransi, seperti santunan asuransi pensiun, santunan resiko kematian, dan yang lainnya. Besaran manfaat pensiun berbeda-beda berdasarkan situasi peserta, seperti pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. PT Asabri memiliki pengaturan dan pengawasan yang mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait, serta bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan pengelola program jaminan pensiun sejak 1 Juli 2015 di Indonesia. Program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan manfaat pensiun yang berbeda, seperti pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. BPJS ini memiliki aturan dan regulasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintahan yang telah ditetapkan. Ketiga lembaga tersebut memiliki pengawasan dan regulasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan bekerja sama dengan kementerian terkait dengan penyelenggaraan program pensiun wajib di Indonesia. Selain itu, terdapat 2 jenis lembaga penyelenggara program pensiun yang bersifat sukarela. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja dan yang kedua dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi karyawan. Iuran disetor oleh pemberi kerja dan peserta, dan DPPK ini diatur oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Peserta memiliki hak atas iuran dan hasil investasi serta hak ahli waris jika peserta meninggal dunia. DPLK ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalian inget gak? Sebelumnya aku udah ngejelasin seputar program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Nah, 2 jenis program itu termasuk ke dalam jenis program dari pensiun sukarela.
Nah, peserta dari program pensiun ini adalah orang yang memenuhi persyaratan dana pensiun, dan usia pensiun normal ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Iuran dari dana pensiun pemberi kerja dapat berupa iuran pemberi kerja dan peserta atau iuran pemberi kerja saja. Seluruh iuran yang diberikan harus disetor kepada dana pensiun dan pemberi kerja wajib menyetor iuran tepat waktu. Oh iya, kalian pasti penasaran kan sama jenis manfaat dari pensiun? Yang pertama, manfaat pensiun normal dibayarkan saat peserta mencapai usia pensiun normal. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat dibayarkan saat peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Yang ketiga, manfaat pensiun cacat dibayarkan saat peserta menjadi cacat. Sedangkan pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya. Selanjutnya, aku akan membahas tentang anuitas dan aktuaria. Anuitas adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Peserta dapat memilih anuitas tetap atau variabel tergantung pada hasil investasi. Sedangkan aktuaria adalah disiplin ilmu yang menggunakan matematika dan statistika untuk menghitung implikasi keuangan di masa depan. Aktuaria digunakan dalam perhitungan kewajiban biaya bagi pegawai, khususnya dalam perusahaan asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya yaitu organ dana pensiun. Organ dana pensiun melibatkan pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan dewan pengawas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun. Semua terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Pengurus dan dewan pengawas harus lulus uji kelayakan dan kepatutan dari OJK. Dana pensiun memiliki sebuah peraturan. Peraturan dana pensiun atau yang sering disebut dengan PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. PDP ini dibuat oleh pendiri dan telah disetujui oleh OJK. Selain dana pensiun memiliki peraturan, dana pensiun juga memiliki pengaturannya tersendiri. Pengaturan dana pensiun merupakan peraturan dan ketentuan yang mengatur berbagai aspek dana pensiun dan penting untuk memastikan ketaatan serta pengelolaan yang baik dalam industri dana pensiun di Indonesia. Selanjutnya yaitu proses bisnis dana pensiun. Kegiatan utama dana pensiun termasuk penerimaan iuran, investasi, pembayaran manfaat pensiun, administrasi keuangan, dan administrasi kepesertaan. Pengelolaan dana pensiun ini harus mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan pengelolaan dana pensiun yang baik, yaitu Good Pension Fund Government atau GPFG. Dengan memperhatikan kepentingan stakeholder, peraturan, perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari aku mengenai program pensiun. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Buat kalian yang ingin mempelajari lebih dalam tentang keuangan, bisa banget cek di website OJK, yaitu sikapiuangmu.ojk.go.id. Di sana ada 10 e-book yang bisa diakses tentang keuangan seperti perasuransian, perpajakan, perbankan, dan yang lainnya. Sekian video dari aku, terima kasih, bye-bye!